Ada sebuah dosa yang dibicarakan dalam Alkitab yang merupakan dosa yang tidak terampuni. Ini adalah ekspresi yang muncul dari Injil Sinoptik. Anda dapat menemukan dosa ini di salah satu pasal atau ayat yang paling kuat di seluruh Alkitab. Pada Matius pasal 12 mengungkapkan kepada kita sebuah dosa yang tidak mendapatkan pengampunan, baik dalam kehidupan ini ataupun kehidupan yang akan datang. Banyak orang khawatir dan stres tentang apakah mereka telah melakukan dosa ini. Anda akan terkejut bahwa jumlah orang-orang yang sedang hidup dalam ketakutan terus-menerus bahwa mereka telah melakukan dosa yang tidak terampuni ini. Apa yang kita perhatikan adalah bahwa ada banyak orang yang tidak benar-benar mengerti apa itu dosa yang tidak terampuni. Sebagai catatan, dosa yang tidak terampuni adalah bukan penyembahan berhala, pembunuhan, penyimpangan, perzinahan, atau apapun di sepanjang dosa-dosa tersebut. Dosa yang tidak terampuni jauh lebih kompleks dari itu. Pada Matius 12 ayat 22 hingga 34, kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ia ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Penting untuk diperhatikan dengan siapa Yesus berbicara. Dia tidak berbicara dengan orang percaya, tapi dia berbicara dengan sekelompok orang Farisi yang tidak percaya. Sekarang bagaimana mereka melakukan dosa ini? Mereka telah melakukan dosa ini dengan menghubungkan pekerjaan Yesus dengan iblis. Pada Matius 12 ayat 24, tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Perhatikan bagaimana mereka tidak menyebut Roh Kudus sama sekali. Mereka tidak secara aktif atau sadar mengatakan apapun yang menentang Roh Kudus. Apa yang mereka lakukan adalah mengaitkan pekerjaan yang telah dilakukan Yesus Kristus dengan kuasa iblis. Ketika Kristus telah melakukan pekerjaan itu melalui kuasa Roh Kudus, dengan kata lain, orang-orang ini melihat pekerjaan Yesus dan berkata,
bahwa itu adalah pekerjaan iblis, yang merupakan pekerjaan seseorang yang diberi energi oleh kuasa neraka. Mereka menolak kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui Yesus Kristus. Dengan kata lain, mereka menolak bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup dan pada dasarnya menolak keselamatan. Sekarang pertanyaannya adalah, dapatkah seorang Kristen melakukan ini? Dapatkah seseorang yang telah dilahirkan kembali berdiri begitu saja dan melihat karya Yesus dan mengatakan pekerjaannya adalah pekerjaan iblis? Jawabannya adalah tidak. Oleh karena itu, seorang Kristen tidak dapat melakukan dosa tersebut. Dan orang-orang yang telah melakukan dosa tersebut tidak peduli apakah mereka telah melakukannya atau tidak, karena mereka melihat pekerjaan Yesus sebagai kejahatan. Anda tidak perlu takut apakah Anda telah melakukan dosa yang tidak terampuni sebagai seorang Kristen. Mereka yang sedang melakukan dosa itu sampai mati tidak pernah menyesali tindakan mereka. Mereka bertindak dengan kesadaran penuh atas tindakan mereka. Orang yang berpaling kepada Yesus Kristus dalam iman tidak dapat melakukan dosa ini. Orang-orang yang berpaling kepada Yesus Kristus dalam iman tidak dapat melakukan ini, karena mereka mengakui siapa Dia dan mereka mengakui bahwa Dia adalah jalan menuju Allah. Sekarang, apa yang saya ingin Anda ambil dari pesan ini adalah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang dapat mengampuni dosa-dosa Anda, terlepas dari apa yang mungkin telah Anda lakukan di masa lalu. Jangan hidup dalam ketakutan. Anda tidak akan masuk neraka. Tuhan adalah Tuhan yang pemaaf. Akui dosa Anda hari ini, dan Tuhan akan mengampuni Anda hari ini juga. Pada Matius 12 ayat 31, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Setiap dosa akan diampuni. Apa yang telah Anda lakukan dalam hidup Anda yang masih menghantui Anda, akui dosa Anda hari ini dan berhenti hidup di masa lalu. Anda menyalahkan diri sendiri karena dosa yang telah diampuni Allah. Lanjutkan hidupmu. Berhentilah hidup di masa lalu. Tuhan telah memaafkanmu. Berhentilah hidup dalam rasa bersalah. Berhentilah hidup dengan beban neraka atas hidup Anda. Tuhan dalam sifatnya adalah Tuhan yang pemaaf. Jangan biarkan roh penghukuman hidup dalam hidup Anda. Iblis tahu jika Anda benar-benar orang percaya yang dilahirkan kembali, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikan Anda pergi ke surga. Tetapi yang bisa dia lakukan adalah mencoba membuat hidup Anda sengsara dengan semangat penghukuman. Ada begitu banyak orang Kristen yang merasa seolah-olah dosa yang telah mereka lakukan tidak dapat diampuni. Tuhan tidak marah kepada Anda jika Anda adalah anaknya. Tuhan tidak menahan neraka di atas kepala kita. Dia mengasihi kita dan memperhatikan kita.